Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Azlani dengan NIM 212111341. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok Syiah. Yang pertama yaitu definisi. Secara etimologi, Syiah itu berarti sebagai pengikut, pendukung, atau juga partai ataupun kelompok. Sedangkan secara terminologi, istilah ini dikaitkan dengan sebagian kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaan lebih merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau disebut sebagai Ahlul Bait. Jadi kelompok Syiah ini hanya mengakui petunjuk agama yang bersumber dari Ahlul Bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahlul Bait atau juga para pengikutnya. Kemudian kemunculannya ada latar belakang kemunculan aliran Syiah ini ada tiga pendapat terkait awal kemunculan aliran Syiah. Yang pertama yaitu bahwa Syiah berasal dari Abdullah bin Saba yang notabene-nya adalah tokoh Yahudi. Kemudian yang kedua, pemikiran kedua, ada yang mengatakan bahwa Syiah sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Peneliti menyebutkan bahwa kaum Syiah adalah orang-orang yang membantu Ali pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW adalah orang pertama yang menerapkan sebutan ini untuk kaum pendukung para pengikut Ali. Kemudian yang ketiga, ada Syiah muncul pasca terjadinya tahkim antara Ali dan Muawiyah. Kemudian ada doktrin-doktrin Syiah. Yang pertama yaitu ada Ahlul Bait. Secara harfiah Ahlul Bait berarti keluarga atau kerabat dekat dalam sejarah Islam. Istilah ini secara khusus dimasukkan kepada keluarga atau kerabat Nabi Muhammad SAW. Ada tiga bentuk pengertian Ahlul Bait. Pertama, mencakup istri-istri Nabi Muhammad dan seluruh Bani Hashim. Kedua, hanya Bani Hashim. Ketiga, terbatas hanya pada Nabi sendiri, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan imam-imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Dalam Syiah bentuk terakhirnya yang lebih populer. Kemudian ada Al-Bada. Dari segi bahasa, Al-Bada berarti tampak. Doktrin Al-Bada adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengubah suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkannya dengan peraturan atau keputusan baru. Kemudian ada lagi doktrin Asyura. Asyura berasal dari kata Asyarah yang berarti 10. Maksudnya adalah hari ke-10 dalam bulan Muharram yang diperingati kaum Syiah sebagai hari berkabung umum untuk memperingati wafatnya Imam Husain bin Ali dan keluarganya di tangan pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan pada 61 Hijriah di Karbala, Irak. Kemudian imamah. Doktrin imamah adalah keyakinan bahwa setelah Nabi SAW wafat harus ada pemimpin-pemimpin Islam yang melanjutkan misi atau risalah Nabi. Dalam Syiah, kepemimpinan itu mencakup persoalan-persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Imam bagi mereka adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin masyarakat. Kemudian ada lagi doktrin Ismah. Dari segi bahasa, Ismah adalah bentuk masdar dari kata Ashma yang berarti memelihara atau menjaga. Ismah ialah kepercayaan bahwa para imam itu termasuk Nabi Muhammad telah dijamin oleh Allah dari segala bentuk perbuatan, salah satunya salah ataupun lupa. Kemudian ada doktrin Mahdawiyah yang berasal dari kata Mahdi yang berarti keyakinan akan datangnya seorang juru selamat pada akhir zaman yang akan menyelamatkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Juru selamat itu disebut Imam Mahdi. Dalam Syiah, figur Imam Mahdi jelas sekali. Ia adalah salah satu seorang imam-imam yang mereka yakini. Kemudian ada lagi Marja'iyah atau wilayah al-faqih. Kata marja'iyah berasal dari kata marja' yang artinya tempat kembalinya sesuatu. Sedangkan kata wilayah al-faqih terdiri dari kata wilayah berarti kekuasaan atau kepemimpinan, dan dua faqih berarti ahli fikih atau ahli hukum Islam. Kemudian
Doktrin yang terakhir yaitu taqiyah. Dari segi bahasa, taqiyah berasal dari kata taqiyah atau ittaqa yang artinya takut. Taqiyah adalah sikap berhati-hati demi menjaga keselamatan jiwa karena khawatir akan bahaya yang dapat menimpa dirinya. Kemudian ada masuk ke bab selanjutnya yaitu ciri-ciri aliran Syiah. Yang pertama, tidak sholat Jumat. Orang-orang Syiah meskipun mereka ikut sholat Jumat bersama jamaah, tetapi dia langsung berdiri setelah imam mengucapkan salam dan melanjutkan sholat zuhur 4 rakaat. Tidak salam di akhir sholat. Orang-orang Syiah tidak mengakhiri salam dengan mengucapkan salam seperti yang biasa dilakukan umat muslim, tetapi mereka memukul kedua pahanya beberapa kali. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu meyakini sholat 3 waktu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak menghormati atau mengakui khalifah selain Ali. Jadi ciri-ciri Syiah adalah hanya percaya kepada Ahlul Bait. Kemudian perkembangan Syiah. Perkembangan Syiah. Ada Syiah terbagi dalam 4 kelompok kecil. Yang pertama adalah Syiah Ghulat, yaitu Syiah ekstrim, merupakan kelompok yang memiliki sikap berlebihan terhadap Ali sehingga Ali ditempatkan kepada posisi Nabi atau lebih tinggi daripada Nabi. Kelompok ini terbagi ke dalam beberapa. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Syiah Ismiyah, merupakan kelompok yang meyakini bahwa Ismail putra Ja'far Asy-Syadiq adalah imam yang menggantikannya. Kemudian ada lagi Syiah Az-Zaidiyah, merupakan kelompok Syiah pengikut Zaid bin Muhammad yang menetapkan bahwa imam dapat diemban oleh siapapun yang memiliki garis keturunan Fatimah binti Muhammad. Kemudian yang terakhir yaitu Syiah Isna Asy'ari, merupakan kelompok yang mempercayai akan adanya 12 orang imam yang kesemuanya keturunan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh Syiah, yaitu ada beberapa ini yang saya sebutkan, yaitu ada Zaid bin Ali, Ja'far Asy-Syadiq, Nasr bin Muazzim, Ahmad bin Muhammad, Ahmad bin Abdullah, Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Mas'ud. Kemudian masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.